Kita pastinya sering mendengar istilah hipertensi. Lalu, apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu terukur pada nilai 140/90 mmHg atau lebih tinggi. Hipertensi ini dikategorikan sebagai the silent disease dikarenakan penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum mengecek tekanan darahnya. Hipertensi banyak ditemukan pada lansia, dikarenakan sebagian besar orang-orang yang sudah lanjut usia beresiko terkena hipertensi. Adapun ciri atau gejala dari hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, penglihatan buram, mual, nyeri dada, telinga berdengung, serta detak jantung tidak teratur. Terdapat beberapa faktor penyebab hipertensi pada lansia, yaitu yang pertama faktor genetik atau keturunan, yang kedua yaitu faktor usia, yang ketiga menopause, yang keempat penyakit diabetes, yang kelima perubahan pada organ tubuh, yang keenam pola hidup tidak sehat, dan yang ketujuh adalah adanya kondisi medis tertentu. Komplikasi yang dapat timbul akibat hipertensi yang diderita oleh lansia yaitu yang pertama penyakit ginjal. Hal ini dikarenakan ginjal memiliki fungsi untuk menyaring darah. Dalam hal ini, hipertensi dapat membuat pembuluh darah rusak, sehingga ginjal mengalami kesulitan dalam menyaring zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit ginjal dan gagal ginjal. Yang kedua yaitu gangguan jantung. Hipertensi dapat menyebabkan beberapa gangguan jantung, seperti jantung koroner, gagal jantung, dan pembesaran jantung sebelah kiri. Hal ini disebabkan hipertensi menyebabkan pembuluh darah rusak sehingga aliran darah menuju otak menjadi terhalang. Aliran darah yang terhalang tersebut dapat menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur dan memaksa jantung untuk memompa darah lebih keras. Komplikasi hipertensi yang ketiga yaitu gangguan otak. Karena pembuluh darah di otak tersumbat, hal ini menyebabkan adanya gangguan persediaan darah dan oksigen di otak sehingga memicu sel-sel di otak menjadi mati. Semakin banyaknya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, semakin tinggi akan terjadinya stroke. Komplikasi hipertensi dapat menyebabkan 9,4 kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Hipertensi menyebabkan setidaknya 45% kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian akibat penyakit stroke. Oleh karena itu, penderita hipertensi perlu mengontrol tekanan darahnya. Karena hipertensi tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan, salah satunya dengan melakukan diet hipertensi. Diet hipertensi ini adalah pola makan sehat yang berguna untuk mengontrol tekanan darah dan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tujuan dari diet hipertensi ini adalah untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Syarat diet hipertensi yaitu kebutuhan energi sesuai dengan usia dan aktivitas tubuh, total lemak sebesar 27% total energi, lemak jenuh sebesar 6% total energi, kadar kolesterol sebanyak 150 mg, natrium sebanyak 2300 mg atau 0,2 sendok makan, kalium sebanyak 4700 mg atau 0,3 sendok makan, kalsium sebanyak 1250 mg atau 0,1 sendok makan, dan magnesium sebanyak 500 mg. Nah, bagaimana sih caranya diet hipertensi? Diet hipertensi dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mengonsumsi asupan karbohidrat, energi, dan protein yang cukup. Yang kedua yaitu membatasi konsumsi gula. Yang ketiga yaitu membatasi makanan yang tinggi kolesterol. Yang keempat yaitu membatasi konsumsi garam. Dan yang kelima yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kalium.
Makanya mau itu. Mau ini kok kegelem gitu. Kan aku ada kado. Ceritanya ngono iki lho. Bang kan juga ubah. Mungkin kan apa seperti gangguan. Ini kalau misalnya hipertensi itu bisa Oh, iya. Kosong. yang paling caranya itu perubahan energinya itu sesuai sama usianya sama aktivitas kita. Terus untuk kalau anaknya itu harus 20 itu dari energinya. Terus untuk anak ini akan kolesterol itu sekitar 0 dari makan. Kolesterol itu ini kan kambing sate kambing. Nah, itu ya tabung kolesterol. Jadi kok jadi kok mantap. Iya. Normal ini kok dari normal itu tekanannya 140 ke 90. Biasanya kalau ibu pasien angkat 180, jadi harus diturunkan ibu. Gejalanya kenapa apa ya bu kalau dari ini? Sering sakit kepala bu, sering kepala, penglihatan ibunya buram, terus sering mual, nyeri dada itu sering dan itu yang gejala-gejalanya darah tinggi bu. Terus orangnya sering berdengung sama ada dari darah kayak dan itu enak gejala darah tinggi. Dan itu faktor-faktor ini apa ibu? Nah itu enak keturunan bu. Jadi ibu ada yang ibu itu darah tinggi, nah ibunya masih atau betul kalau ibu darah tinggi. Darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan bu, tapi harus yang namanya dikontrol bu. Jadi sering darah tinggi. Saya sering makan kambing, sakit kambing itu bu. Sering sakit kepalanya bu. Sering banget itu pasti kalau darah tingginya naik gitu bu. Solusi kontrol itu gimana gitu? Ada namanya hipertensi. Adalah pola kesehatan yang benar menunjukkan darah dan juga prestasi dan sosial. Nah, dari hipertensi itu apa sih? Apa itu? Menjadi terus juga ada kalsiumnya 1250 mg atau setara sama 0,1 sendok makan. Magnesiumnya itu 500 mg atau setara 0,0 sendok makan. Nah, hipertensi juga ada caranya ibu. Yang pertama mengonsumsi asupan karbohidrat, energi dan protein yang cukup. Yang kedua itu membatasi konsumsi gula. Ini ada batasi tekanan tinggi kolesterol. Yang keempat membatasi konsumsi garam. Dan yang kelima itu meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi sayur. Itu kalau makan gorengan, sate kambing, pangsit, itu sering. Iya, gorengan itu kolesterolnya tinggi gitu. Kurang ya, tapi kalau nggak kayak itu nggak. Alhamdulillah. Aman.